yang kedua dalam Al-Quran. Kita sampai pada kemarin berhenti pada ayat menjelaskan tentang ayat Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Itulah kitab, yaitu Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan makna al-muttaqin dan at-taqwa juga sudah sebutkan kemarin, sudah sampaikan kemarin, tidak perlu ulang kembali. Selanjutnya adalah dalam lanjutan ayatnya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makna iman. Yaitu kata firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di sini ada kata iman, alladzina yu'minun, ya, orang-orang yang beriman. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan ini penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang makna iman. Nah, iman itu, kalau iman itu secara bahasa adalah tasdik, percaya. Kalau secara bahasa, jadi percaya, ini sekadar percaya. Kalau secara bahasa itu istilahnya iman kita, ya, iman tasdik. Tapi ini secara bahasa, ya. Beda dengan secara istilah, dan ini yang diinginkan oleh syariat secara istilah. Iman secara syariat itu adalah tidak cukup tasdik saja, tidak cukup membenarkan saja, ya. Tapi iman yang diinginkan di sini adalah intiqadan wa qawlan wa amalan. Di sini yang dimaksud dengan iman, ya. Wal imanu syar'i al-matlub, ya. Iman secara syariat itu adalah yang dimaksudkan adalah la yakunu, tidak akan menjadi iman seseorang illa i'tiqadan wa qawlan wa amalan, kecuali seseorang itu dia yakin, kemudian dia mengucapkan imannya, kemudian diamalkan iman. Itu yang dimaksud dengan ilman, ya, iman secara syariat, ya. Tapi kalau secara bahasa, ya benar, ya. Iman itu percaya sudah cukup, tapi itu secara bahasa saja. Sebab kalau hanya sekadar percaya, iblis pun percaya bahwa Allah pencipta, ya. Bahkan lebih yakin iblis langsung kata ilahumma, ya. Beda dengan kita, ya. Kalau iman itu hanya sekadar yakin, percaya, sudah. Iblis juga iman, ya. Tapi tidak begitu, kan? Iblis ya kafir, kekal di neraka, ya. Bahkan dia ingin menyesatkan umat manusia agar sama-sama kekal di dalam neraka dengan dia. Dia masih hidup, iblis, sampai sekarang, ya. Iblis ini lebih tua dari Adam. Iblis lebih dahulu ada, ya. Dan Adam sudah meninggal, sedangkan iblis masih hidup sampai sekarang, sampai hari kiamat, ya. Jatah umurnya sampai hari kiamat, ya, kiamat baru mati iblis. Nah, ini yang dimaksud dengan iman itu. Jadi yang dimaksud dengan iman dalam ayat ini alladzina yu'minun, ya, adalah orang-orang yang beriman, ya. Maksudnya adalah iman dengan keyakinan, kemudian dia ucapkan iman itu, lalu dia amalkan, ya. Kalau dalam bahasa yang lain, bahasa ilmu fikihnya adalah al-imanu, yaitu al-qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Dalam hal ini syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tasdiqun bi qalbi. Setelah kita ucapkan, diyakini dalam hati, ya. Diyakini dalam hati, ya. Atas dikun biqalbi. Wal amalu bil jawari, yang terakhir, yang wajib setelah dua perkara tadi, yang terakhir ini wajib juga, yaitu amalun bil jawari, yaitu beramal dengan anggota badan. Jadi iman yang kita ucapkan tadi, kemudian yang kita yakini dalam hati tadi, dia harus melahirkan amal. Itu baru diakui iman itu. Itu baru diakui iman itu. Sebab kalau hanya ucapan, ya, kemudian tasdikun bi qalbi, itu bukan iman kata para ulama, ya. Tidak disebut iman.
Inilah yang nanti yang membedakan antara kita dan munafik. Ya, orang munafik kan syahadat juga mereka kan. Ya, hanya saja bedanya mereka hati mereka mengingkari. Ya, tapi kan masalah hati tidak ada benda yang urusan sekolah rumah. Nah, maka yang bisa membedakan antara iman dan kemunafikan ini adalah amal. Yang kelai itu yang bisa membedakan. Ya, nanti kita akan bahas tentang munafik karena ayat setelah ini kan berbicara tentang orang-orang kafir 2 ayat, kemudian 13 ayat setelah itu orang-orang munafik semuanya. Nah, itulah pengertian iman itu. Ya, pengertian iman. Dan iman menurut keyakinan kita, iman menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya berbeda dengan iman versi Khawarij. Ya, berbeda dengan iman versi Murji'ah. Kalau Murji'ah tadi, orang-orang Murji'ah itu, ya mereka mengatakan amal tidak ada kaitan dengan iman, kata mereka. Ini ciri-ciri Murji'ah. Iman itu cukup seorang itu percaya dalam hati, maka dia beriman. Ini paham Murji'ah, tidak ada kaitan dengan amal. Nah, ini keliru keluar dari paham Ahlussunnah. Kemudian Khawarij, ya, Khawarij juga Khawarij mereka kebalikan dari Murji'ah. Kalau bisa kita gambarkan ya, ini Ahlussunnah ya, di meja ini Ahlussunnah. Nah, Murji'ah itu ada di bawah, awas begitu, karena mereka kurang dalam perkara iman ini. Nah, sedangkan Khawarij SMA ini berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dalam perkara iman. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah dia bisa yazid wa yanqus. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah ketika seorang berbuat amal, itu akan bertambah imannya. Orang di sembiang, puasa, zakat, baca Quran, zikir, main dari itu kali. Main doa, katanya pengajian, duduk majelis, ini menambah iman semua. Ya, akan menambah iman seseorang. Kemudian wa yanqus bil ma'siyah. Sebaliknya kata para ulama Ahlussunnah, ini yang kita pahami, yang harus kita pegang. Sebaliknya iman itu berkurang karena maksiat. Nah, pulas ya. Jadi kalau kita maksiat, londo wali itu hati-hati dengan maksiat, akan menurunkan tensi iman. Lama-lama dipaki kita tinggalkan iman karena sering maksiat. Ini kaidah Sunnah wal Jamaah gitu. Beda dengan tadi Murji'ah. Kalau Murji'ah tidak masalah, mau maksiat, mau ini, mau amal, tidak pengaruh iman. Iman tetap jalan. Sekali dia ucapkan syahadat, kata Murji'ah, dia Islam sampai mati. Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij, semua dosa akan membatalkan keislaman. Nah, ini Khawarij. Khawarij itu ciri-ciri mereka terlalu berlebihan. Ya, salah satunya adalah mengatakan kalau Sunnah wal Jamaah kerawisi dosa naik pura iman, tapi kalau Khawarij kerawisi dosa langsung pura iman. Nah, itu bedanya. Tuh siwe batikani jilbab kafir, ya dosa besar. Kalau sholat ulama sepakat ya, empat madhab itu mengatakan orang meninggal para sahabat mengatakan kafir orang yang meninggalkan sholat. Ya, beda dengan madhab, sebagian madhab, 3 madhab mengatakan tidak kafir kalau dia dengan malas, meninggalkan sholat dengan malas. Kalau madhab Hambali mengatakan malas dia tidak sholat kafir kalau madhab Hambali. Tapi kalau Khawarij, dosa-dosa besar seperti zina, berjudi, minum-minuman keras itu kekafiran menurut mereka. Kalau orang sudah melakukan maksiat seperti itu, maka orang itu menjadi kafir menurut Khawarij seperti itu. Nah, Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah membagi ada dosa besar, dosa kecil, ada dosa yang menjadikan seorang itu kafir, ada juga dosa yang tidak menjadikan pelakunya kafir, hanya dosa besar biasa. Nah, ini diantara pengertian iman di sini. Nah, kemudian al-ghaib bil ghaib. Yang ghaib di sini kita jelaskan yang ghaib. Yang ghaib di sini adalah kalau bahasa Arabnya, versi Arabnya adalah ghaba yagibu, ghaib. Itu sesuatu yang tidak terlihat. Ghaib tidak ada. Ya. Makanya kalau di sini ya kalau secara bahasa ghaib ya untuk mudawara udah murid ghaib ya kalau bahasa Arab. Umpama pada jemaah sebenarnya ini sudah maghrib, para si entah siapa namanya umpama
ya, saya sering sholat berjamaah di masjid. Tiba-tiba dia tidak datang sholat. Kalau saudaranya tanya, dia bilang siapa? Ya, tapi kalau goib siapa? Goib di mana? Tapi yang lainnya. Jadi goib itu aina semata-mata dibayangkan makhluk halus ya. Bukan. Goib itu kalau dalam bahasa Arab itu sesuatu yang tidak ada, tidak terlihat, goib. Termasuk orang yang masih hidup. Ya, pamer bagus dimain dengan dia. Goib bagus, goib. Bukan berarti alam goib yang dalam pengertian kita. Nah, sedangkan goib yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan ukhrawi, ya, seperti ruh, tidak bisa kita lihat. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ini, lain goib saudara kita. Surga, neraka, ya, siksa kubur, nikmat kubur, itu goib semua. Ya, Allah itu goib, Allah tidak bisa kita lihat. Ya. Fa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah kalian kepada Allah seolah-olah kalian mampu melihat Allah. Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, rumah Allah Subhanahu wa taala tidak di dunia. Di akhirat Pak ada rumah lain. Waras itu mengahi wal endangi rumah dunia rek kafir. Ulama sepakat kafir orang. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi waras itu mau endangi rumah saya. Sekembian ada langsung hadapan rumah. Nasihati orang. Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini itu. Dunia tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak rumah. Ketika Isra Mi'raj, dia langsung ada rumah. Ya, dia langsung ada rumah. Tak langsung. Makanya Ibnu Abbas dalam hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasulullah, apa engkau melihat Allah pada saat itu? Isra Mi'raj, kata Rasulullah, tidak, aku terhalang oleh cahaya. Ada cahaya yang menghalangi antara dia dengan Allah. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, baik itu yang akidahnya Salafi ataupun yang akidahnya Asy'ari sama, Pak. Tidak bisa melihat Allah di dunia, tapi melihat Allah di akhirat. Akhirat dia buat dari rumah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Nabi SAW ketika duduk bersama para sahabat, duduk ngobrol-ngobrol, ya, untuk cerita-cerita lah para sahabat sedang keadaan terang bulan. Ya. Kata Abu Hurairah, ketika aku melihat bulan, kemudian aku melihat wajah Nabi lebih indah dari bulan. Masya Allah, luar biasa ya. Jika Rasulullah bulan, padahal baik, luar biasa ya bulan. Tapi segitu indahnya bulan itu lebih indah Rasulullah. Nah, singkat cerita, setelah itu Nabi menasihati para sahabat. Kalian itu nanti akan melihat Allah di akhirat, seperti kalian melihat bulan pada saat sekarang. Itulah, semua orang akan melihat nanti, terutama orang-orang beriman, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu cici angin di rumah ini. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita dianugerahi semua. Bahkan dalam hadis, ya, dalam hadis disebutkan seorang penghuni surga tahu di surga. Maklum surga, namanya surga kan keindahan yang luar biasa. Soalnya ibu malaikat Aujaiun ke surga. Boleh ada banding dunia. Di mana pada nikmat pada soi dibanding nikmat surga. Padahal dia sesiadat senanca untuk dunia ada marah-marah aja sana. Pala nikmat kawan. Saking enaknya surga ini, nikmatnya surga. Setelah dia mengatakan itu, Allah pun menampakkan diri di hadapan orang ini. Kemudian Allah tanya, benar ya Allah, tidak ada kenikmatan, ya, nefas rahasia nikmat surga, melihat nikmat wajah Allah. Padahal surga luar biasa. Nefas oleh nikmat dunia,
Ketika Allah menampakkan diri, dia lupa kenikmatan surga karena melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perkara akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Intinya yang dimaksud dengan ghaib dalam ayat ini adalah beriman kepada yang ghaib dalam ayat ini adalah sesuatu yang kaitannya dengan perkara ghaib tadi yang tidak bisa kita lihat di alam kubur dan seterusnya. Nah, termasuk adalah bagi kita generasi yang tidak melihat Nabi termasuk dalam ayat ini. Kita yang tidak bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Makhrij, dia mengatakan di Abi Jam'ah, ada seorang sahabat bernama Abi Jam'ah. Hadatsana hadisan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jam'ah ini dia mengatakan dia meriwayatkan hadis yang dia mengaku bahwa dia hadis ini dia dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada saat itu dikatakan bahwasanya Abu Ubadah bin Al-Jarrah dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubadah mengatakan kepada Nabi, dia bertanya, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik dibanding kamu? Ya. Ini sahabat. Ya. Begitu banyak ayat, begitu banyak hadis-hadis yang memuji sahabat, radhiyallahu ta'ala semua. Banyak ayat dan banyak hadis memuji sahabat. Nah, akhirnya para sahabat merasa bangga, istilahnya bangga. Termasuk di sini seorang sahabat bernama Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Dia sampai mengatakan seperti itu karena dia tahu bahwa sahabat Nabi orang-orang terbaik. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang terbaik selain kami? Apakah ada generasi atau orang-orang terbaik selain kami, kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian dia mengatakan, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Rasulullah, engkau kan tahu aslamna ma'aka wajahadna ma'aka. Ya Rasulullah, kami ini manusia terbaik karena kami Islam bersamamu, masuk Islam bersamamu, bertemu kamu, dan kami bahkan berjihad denganmu. Makanya dimiliki sahabat ini. Ya. Maka kata jawab Rasulullah, qala na'am. Nabi mengatakan ada generasi terbaik, lebih baik daripada kalian. Nabi sallallahu, yaitu qaumun min ba'dikum, yaitu orang-orang ya sesudah kalian ini, ya yu'minu nabi wa lam yarawni, mereka itu beriman kepadaku padahal dia tidak bertemu dengan aku, tidak melihat. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita ini tergolong sebagai hamba Allah, yaitu umat Nabi yang termasuk dalam hadis, yaitu orang yang beriman kepada Nabi padahal tidak bertemu, lebih baik dari sahabat. Nah, ini termasuk apa? Termasuk tadi cakupan ayat yu'minu nabi ghaib, beriman kepada yang ghaib. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi tafsir ayat surat Al-Baqarah ini. Ya, Al-Baqarah ini yaitu pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib dan mereka menegakkan sholat, dan dari apa-apa harta yang aku berikan kepada mereka, mereka infakkan harta itu. Urutan ayat tadi. Jadi orang yang beriman kepada yang ghaib tapi tidak berhenti di situ, tidak hanya sekedar beriman kepada yang ghaib. Makanya tadi itu iman, makna iman yang diinginkan tadi itu. Kalau iman hanya sekedar pada yang ghaib, iblis juga beriman, ya kan? Karena dia yakin kepada Allah, tahu Allah, bahkan bertemu Allah. Maka dilanjutkan oleh Allah, tidak cukup alladzina yu'minuna bil ghaib,
yaitu disambung dengan wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu telah menegakkan sholat dan dari sebagian rezeki yang aku berikan kepada mereka infak. Ya. Nah, mari kita ikuti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ini tentang kaitan dengan ayat yang ketiga. Bahwa yang dimaksud dengan wa yuqimuna sholat, yaitu mendirikan atau menegakkan sholat ini adalah tidak hanya melakukan sholat. Ya, makanya pada cukup orang-orang sering tadinya berceramah beda dengan sambil menegakkan sholat, ya. Yang sholat dengan hanya sekedar melakukan sholat dengan menegakkan sholat. Maka yang diinginkan dalam ayat ini bukan hanya sholat tapi menegakkan sholat. Apa yang dimaksud menegakkan sholat di sini? Para ulama menjelaskan. Al-Imam Ibnu Katsir banyak menyebutkan riwayat dari para sahabat tentang menegakkan sholat. Alladzina yuqimuna sholata, ya, walladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang wa yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat itu yang mereka menjaga sholat, yaitu menjaga waktunya. Ya, menjaga waktu, belum waktu sembahyang menjaga tata cara dengan berjamaah, menjaga rukun-rukunnya, menjaga syarat-syaratnya, ya. Menjaga berdirinya, menjaga rukunya, menjaga sujudnya, menjaga bacaan-bacaannya. Ini yang dimaksud dengan wa yuqimuna sholat, orang yang menegakkan sholat. Ya, jadi bukan hanya sekedar sholat. Makanya para ulama di sini ketika digandengkan dengan wa yuqimuna dengan kalimat as-sholat, maka yang diinginkan tidak hanya sekedar sholat. Ya. Termasuk yang paling banyak di kita ini adalah melalaikan waktunya. Gue jawab apa? Oh jawab. Sembilan aja lalu ya malum asas dengan upah. Ya kadang-kadang ini udah setengah upah sampai dari kongau. Pas beri tahiyas ya bahasan itu di sini. Ya. Lain itu bukan yang wajib munasalah, dia termasuk tidak termasuk. Bahkan yang seperti itulah maksud dalam ayat fawailul lil musallin, masuk di situ. Celaka orang-orang yang sholat. Kalau belum sembahyang puasa, belum sembahyang di waktu sembahyang, maka itu. Maka ini yang dimaksud dengan wa yuqimuna sholat tadi, yaitu menegakkan sholat, yaitu menegakkannya tadi, menjaga waktunya, melakukan dengan berjamaah, terutama bagi laki-laki, ya. Ya menjaga rukunya, sujudnya, syaratnya, rukunnya, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan wa yuqimuna sholat. Nah, setelah itu diikutkan dengan kata iman, setelah diikutkan dengan kata sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infak. Ini ciri orang beriman juga. Makanya dalam hadis yang lain adalah inna shadaqah, sesungguhnya sedekah itu adalah burhan, petunjuk atau bukti. Jadi seolah-olah sedekah atau infak ini adalah bahwa menjadi bukti iman seseorang. Ya, jadi salah satu bukti keimanan itu adalah selain dari sholat tadi adalah apa? Sedekah, infak. Tapi di sini dalam ayat ini jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, yakni yang dimaksud kata yunfikun di sini ini awal dulu ketika turun ayat ini belum ada istilah zakat. Nah, infak di sini maksudnya infak yang wajib. Dulu infak, ya, hukumnya wajib. Berbeda dengan ketika nanti lama setelah itu ada turun ayat khusus zakat yang di surat At-Taubah, baru pada saat itulah infak ini menjadi sunnah hukumnya. Yang diwajibkan hanya zakat saja. Maka dia perlu diperhatikan. Ini ayat berkaitan dengan zakat yang pertama kali yang menetapkan, tapi dengan kata infak. Maka dalam bahasa Al-Quran itu zakat itu digunakan dengan 3 bahasa tadi: sedekah, zakat, sama infak. Ya. Itu sebetulnya masuk ke dalam kalimat zakat. Tapi kalau secara pembagian ulama ada juga kekhususannya. Nah, kalau disebut sedekah itu macam-macam dia. Sedekah itu macam-macam artinya. Bisa artinya infak,
bisa artinya zakat kalau sedekah. Begitu juga ketika disebut infak dalam Al-Quran atau dalam ayat, bisa juga disebut zakat. Tapi kalau sudah disebut zakat, tidak ada yang lain. Zakat sudah artinya. Tapi kalau disebut infak atau sedekah, kadang dia artinya ke zakat juga. Ya. Tapi di sini ada bedakan, ada mungkin sedikit bedakan. Yang pertama kita sedekah. Sedekah ini secara bahasa tadi ya bisa juga bermakna zakat atau infak. Tapi kalau sedekah ini disebutkan bersendirian, maka yang dimaksud hanya sedekah sunnah saja. Ya, berarti bukan yang ditetapkan. Itu bukan karena dan juga sedekah ini dia beda dengan infak dan zakat. Sedekah dia bisa berupa macam-macam. Bisa berupa uang, bisa berupa makanan, itu sedekah, bisa berupa pakaian, ya. Bahkan bisa berupa sekedar senyum saja itu sedekah, ya. Itu sedekah. Dan dia sedekah ini ciri-cirinya hanya ditujukan untuk orang per orang saja. Itu sedekah. Nah, berbeda dengan infak, ya. Kalau infak dia infak ini lebih khusus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan bukan individu, tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan penegakan agama. Ya, tauhid dari segi, nah itu layaknya disebut infak bukan sedekah. Dari tauhid dari segi ini, atau kita kasih ke yayasan, kita kasih ke ormas dakwah, nah itu muaranya infak, karena dia kaitannya dengan penyebaran agama. Penyebaran agama. Dan infak ini tidak bisa beda dengan sedekah. Ya, kalau infak ini khusus dengan uang, ya. Ya, nominalnya dengan uang, nggak bisa dengan senyum. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah lo asal ini sedekah, tapi infak nggak bisa. Ya, gitu. Ini perbedaannya. Dan hukum keduanya ini adalah sunnah saja. Sedekah, infak ini sunnah. Beda dengan zakat. Kalau zakat dia hukumnya wajib. Ya, dan dia ada kadar-kadar tertentu. Kalau infak sedekah bebas orang ngasih. Lebih sebulan tergantung niat kita. Ya, itu namanya bebas dia. Tapi kalau zakat ya ada kadar-kadar tertentu, ada syarat-syarat tertentu. Ya, ya seperti umpama kita simpan emas, zakat kita ya kalau nisab emas itu 85 gram dia. Kalau kita simpan emas 85 gram itu selama 1 tahun, ya 1 haul itu maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian zakat daripada perdagangan dikiaskan dari zakat emas ini. Ya. Kalau sekarang ya lebih kurang 85 gram emas, ya kalau kita kalikan umpama 900.000 ya emas sekarang lebih kurang 80 juta ya. Kurang segitu. Nah, kalau modal kita bisnis 80 juta, kemudian berjalan selama 1 tahun, ya maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, ini yang perlu diperhatikan, terutama bagi para pedagang-pedagang. Jangan dahulukan sedekah dan dahulukan infak. Ini dulu yang diperhatikan, karena ini wajib. Bahkan kata Syekh Utsaimin, lebih besar seseorang itu pahala ketika mengeluarkan zakat dibanding dia mengeluarkan infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah itu sunnah saja. Sama penghuni sembian tidak ada sholat yang mampu menandingi besarnya pahala sholat wajib. Penghuni sembian punya dia wali bila atur ka'al sembian sunnah, tiwal ke ka'al sholat wajib, satu sholat wajib. Ya, karena dia wajib. Ya, ada pun yang sunnah tadi ada tambahan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau modal kita begitu, ya berjalan 1 tahun, ya kita hitung semua, maka mungkin lebih dari itu. Keluarkan zakatnya 2,5%. Begitu cara hitungnya. Tapi tidak termasuk toko, berarti direki share modal kuat. Berarti direki rata di mawarat di toko tempat-tempat nyimpan barang tidak termasuk. Yang dihitung itu adalah barang yang diputar, barang mawarat so ini ada yang dihitung. Kalau berkembang yang begitu bukan modal saja, plus keuntungan. Plus keuntungannya juga total modal sedikit, keuntungan sedikit di total semua keuntungannya sekian, baru dikalikan 2,5%. Total kalau zakat nanti itu hasilnya ya, zakat yang ini proses sedikit lain adalah pakai zakat. Ya, oke.
zakat. Dan gitu cara perhitungannya. Dan tidak termasuk kalau dari usaha pakai mobil umpamanya, ya tadi itu mobilnya. Yang dihitung itu adalah barang yang kita umpama dagang kali motor. Ya, barang yang dapat ini disewati seronggan harga 80 juta itu ya ada zakatnya dia. Dia paling banter nanti mengeluarkan zakat mal. Zakat mal. Tetap kena zakat tapi zakat mal lebih ringan dia dibanding zakat tadi. Zakat apa namanya? Zakat perdagangan tadi atau zakat emas. Jadi seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan juga oleh kita terutama pada zakat. Ya. Begitu juga zakat-zakat yang lain. Kalau untuk zakat mal, ya tergantung harga perak. Dia amal zakat mal ini ikut isop perak 959 gram. Kalau kita kalikan 20.000, rata-rata 25.000 1 gram perak, maka dapat lebih kurang 11 juta lah. Jadi isi naik 11 juta selama setahun, ya, dan bertahan uang segitu atau mungkin bertambah, maka ada zakatnya, zakat mal keluarkan. Dikumpulkan baik yang ada di dompet, ada di lemari, ada di bank, dikumpulkan semua. Oh, jumlahnya lebih dari 11 juta nih, berarti udah zakat. Ya, sembah bisa yakin ketika ya kali lalu 0,5% dapat segitu yang dikeluarkan untuk zakat. Ya, ini diantara zakat tadi. Ya, intinya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ya ciri orang beriman tadi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka menegakkan sholat, sekali lagi ya, bukan hanya sholat tapi menegakkan sholat, menjaga waktu-waktunya, menjaga syarat, menjaga rukun dan seterusnya. Ini yang namanya menegakkan sholat. Dan mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang harta yang kami berikan mereka keluarkan zakatnya. Ini bahasa dulu yang zakat. Ya, tapi di sini karena zakat infak ini zakat di sini maksudnya. Jadi karena infak sudah ada bahasa sendiri zakat sudah turun dalam kata umum, maka infak yang di sini menjadi sunnah. Tidak wajib sebagaimana zakat. Nah, di sini juga ada penjelasan yang luar biasa ini dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang perkara ini. Jadi beliau mengatakan faqulu minal nafaqat ya faqulu minan nafaqatil wajibati waz zakatul mafruḍah dakhil fi qouli ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini ada penjelasan yang dimaksudkan dengan ayat tadi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa-apa yang kami rezekikan adalah kepada mereka mengeluarkan infaknya. Dan di sini maksudnya zakat sudah kita jelaskan tadi. Dan di selain zakat masuk dalam ayat infak ini adalah apa-apa yang kita keluarkan berupa kewajiban kita seperti kewajiban kita terhadap keluarga. Paham dari beda anak kan? Kita belikan pakaian mereka, makanan mereka, tempat tinggal untuk mereka, ke sekolah anak dan seterusnya, itu termasuk dalam